Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan NIM 20.912.0014 Piaut A. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final dengan mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini saya membuat meme mapping. Baik, di sini mapping kami, materi yang pertama yaitu model pelayanan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau yang sering dimaksud ABK, tunarungu dan tunanetra. Yang pertama itu pengertian model layanan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Istilah dari model pelayanan dan pendidikan ABK ialah istilah pelayanan pendidikan anak yang berkebutuhan khusus, digunakan dalam upaya menjelaskan tentang program dan pelayanan yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pendidikan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan, keterbatasan dalam mengikuti program pendidikan dengan berbagai alasan dan membutuhkan bantuan khusus, termasuk keterbatasan fisik dan belajar, serta kebutuhan sosial. Yang kedua yaitu pengertian tunarungu dan tunanetra. Pengertian dari tunarungu itu, Hainuddin mengemukakan bahwa orang dikatakan tunarungu itu apabila tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan pada umumnya, tetapi ketika berkomunikasi barulah diketahui bahwa mereka adalah anak tunarungu. Yang kedua yaitu tunanetra. Tunanetra ini berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Muhammad Effendi mendefinisikan tunanetra itu sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visu atau sentralis lebih kecil dari itu setelah dikoreksi secara maksimal. Penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan mengajar yang bisa digunakan oleh anak normal atau orang waras. Baik, selanjutnya yaitu model layanan dan pendidikan ABK, tunarungu dan tunanetra. Di sini model layanan tunarungu itu yang pertama itu pendidikan sekresi, yang kedua yaitu pendidikan inklusi, yang ketiga fasilitas pendidikan anak tunarungu. Jadi yang tunanetra itu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip individual, yang kedua prinsip pengalaman, yang ketiga prinsip totalitas, yang keempat yaitu prinsip aktivitas. Selanjutnya adalah model layanan dan pendidikan anak ADHD, ASD, dan tunalaras. Yang pertama yaitu model layanan dan pendidikan anak ADHD. Model layanan dan pendidikan anak ADHD. ADHD merupakan gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku yang hiperaktif. Yang kedua itu model layanan dan pendidikan anak ASD. Yang dimaksud dengan ASD ialah gangguan kewajiban pada seseorang yang muncul pada usia dini yang ditandai dengan tidak berkembang kemampuan komunikasi sosial dan interaksi sosial, serta dirinya dengan adanya gejala perilaku atau gangguan minat dan perilaku repetitif atau perilaku berulang-ulang. ASD bukan merupakan penyakit yang diderita anak dan tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga yaitu model layanan dan pendidikan tunalaras. Tunalaras ialah anak yang mengalami hambatan dan gangguan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan masyarakat, bertingkah laku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, model layanan dan pendidikan anak ABK, cerdas, berbakat, dan disleksia.
Di sini ada pengertian anak berbakat. Pengertian anak berbakat, istilah anak gifted atau gifted. Dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menyebut anak berbakat, anak luar biasa, dan anak-anak jenius. Anak gifted merupakan anak yang memiliki pemikiran yang kritis, mampu menerima informasi dengan mudah, dan mempunyai keterikatan terhadap tugas-tugas. Yang kedua yaitu program dan teknik bimbingan bagi anak cerdas berbakat. Di sini yang dimaksud dengan program teknik bimbingan bagi anak cerdas berbakat ialah yang pertama itu program bimbingan, yang kedua teknik bimbingan bagi siswa cerdas dan berbakat. Selanjutnya pengertian anak disleksia. Pengertian ini digunakan secara tidak tepat untuk mencakup kesulitan belajar secara luas. Sesungguhnya disleksia merupakan kesulitan belajar berbasis bahasa yang secara khusus terkait dengan membaca. Disleksia merupakan gangguan kognitif yang merupakan ketidakmampuan membaca pada anak. Anak kesulitan untuk mengenal huruf-huruf yang hampir sama. Di mata anak, tulisan merupakan coretan yang sulit untuk dibaca. Selanjutnya, model layanan pendidikan anak ABK, disgrafia, dan diskalkulia. Di sini ada pengertian disgrafia atau kesulitan belajar menulis. Disgrafia ditandai dengan kesulitan dalam membaca huruf atau dengan simbol matematis. Menurut Yusuf, disgrafia ditandai dengan adanya gangguan atau kesulitan dalam mengikuti satu atau lebih bentuk pengajaran menulis dan keterampilan yang terkait dengan menulis seperti mendengarkan, berbicara, dan membaca. Selanjutnya penanganan anak disgrafia. Penanganan anak disgrafia tidak bisa dibiarkan belajar menulis sendiri. Mereka perlu bimbingan secara khusus. Terdapat beberapa cara mengatasi kesulitan belajar menulis yang berkaitan dengan pelajaran. Pengajaran menulis permulaan antara lain yang dikemukakan pengertian diskalkulia atau kesulitan belajar berhitung. Pengertian kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia berasal dari kata diskalkulia, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya adalah kemampuan berhitung. Diskalkulia adalah kesulitan belajar yang dialami oleh seorang anak yang ditandai dengan kesulitan dalam berhitung. Pada proses pembelajaran, siswa mengalami kesulitan belajar akan tampak ketika dirinya tidak mampu memahami konsep hitung atau mengenali simbol-simbol aritmetika seperti tambah, kurang, bagi, kali, dan akar. Penanganan diskalkulia yaitu menangani diskalkulia dapat menggunakan terapi dan pendidikan remedial dengan tujuan untuk menyisihkan masalah yang dihadapi sehingga dapat membantu mencapai potensi anak secara maksimal. Menanganinya harus berdasarkan tingkat kesulitan atau defisit sesuai dengan usianya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.